Jumpa lagi dengan saya Mas Bro di channel saya Kreatif Alternatif, atau yang baru ketemu channel ini, video ini, selamat datang. Kali ini saya mau berbagi cara atau pengalaman saya membuat CDI DC. Setelah dirangkai, hasilnya itu seperti ini. Seperti ini hasilnya. Ini sebenarnya kurang bagus atau kurang rapi karena ini menggunakan komponen bekas, juga ketersediaan PCB-nya ini terlalu kecil, kurang lebar, jadi agak susah penempatannya. Ini karena komponen sebanyak ini saya paksakan muat di PCB seukuran segini nih. Skemanya adalah seperti ini. Skema atau rangkaian utamanya ini bagian inverter atau step up. Ini penurun tegangan atau penyetabil tegangan output dari inverter. Nah, yang ini adalah saklar otomatis. Yang komponen utamanya adalah 2P, SCR 2P 4M. Cara merangkainya itu kita rangkai di bagian ini dulu, di bagian inverter. Sampai di sini nih. Nah, setelah terangkai, itu kita tes dulu tegangannya keluar atau tidak. Dengan jumlah lilitan primer sekunder 100 lilitan ini kalau aktif diukur tegangan keluarnya itu sekitar 500 volt. Setelah dipasang ini resistor divider atau pembagi tegangan untuk mengatur tegangan output ini, tegangan keluarnya harus kisaran 270 sampai 380 volt agar komponen lainnya terutama SCR 2P4M aman, karena spesifikasi saya menggunakan SCR 2P4M, dia secara spesifikasinya ini tegangan maksimal yang bisa dilewati hanya 400 volt. Jadi untuk cari amannya itu kisaran tegangan keluar dari inverter ini 270 sampai 380. Kemudian komponen utama ini adalah trafo step up-nya. Yang kedua adalah transistor TIP 41. Untuk cara kerjanya seperti ini Mas Bro, secara garis besarnya lah. Setahu saya kalau ada kekurangan bisa Mas Bro tambahin di kolom komentar. Jadi tegangan suplai, tegangan suplainya ini dia bisa aktif minimal 5,5 volt. Kalau maksimalnya saya belum tes, tapi ini saya tulis 12 ini karena di motor kan rata-rata kaki 12 volt. Lanjut, setelah tegangan suplai masuk, inverter aktif tegangan sebesar maksimal 380 volt keluar melalui dioda ini D3. Jadi tegangan bolak-balik ini disearahkan untuk mengisi kapasitor ini 1 UF 400 volt. Kemudian kapasitor ini kan terisi muatan listrik. Ketika dipicu oleh pick up atau pulser, tegangan yang keluar dari pulser ini tegangan positif. Tegangan positif ini melewati D7 masuk ke gate sehingga SCR aktif. Nah, ketika SCR aktif ini kalau diibaratkan dia saklarnya menutup. Jadi muatan ini yang di kapasitor ini dia dibuang ke negatif. Nah, ketika pengosongan ini di sini di koil terjadi induksi yang cukup besar sehingga tegangan di kumparan sekunder koil menjadi lebih besar, tegangannya lebih besar, keluarannya itu sekitar 10.000 volt, 10.000 sampai 15.000 volt. Di saat bersamaan tegangan yang keluar dari pulser ini dia juga tersalurkan ke basis C945 melalui dioda 8, terus melalui resistor 330 ohm mengaktifkan C945, lalu tegangan keluarnya ini menonaktifkan inverter ini, menonaktifkan TIP 41. Tujuannya apa? Agar di sini benar-benar terjadi pengosongan. Kalau misalnya ini tidak benar-benar terjadi pengosongan, ini akan aktif terus. Kemudian komponen-komponennya itu TIP 41 untuk pin-pinnya atau kakinya itu seperti ini. Misalnya transistor menghadap kemari ke kita, tulisannya di sini. Jadi kaki paling kiri ini basis. Nah, tersambungnya di sini, tengah kolektor, paling kanan emitor. Ini yang ada tanda panah keluar ini di kaki transistor ini adalah emitor. Kemudian yang ini adalah trafo step up-nya. Trafonya ini dililit saya menggunakan diameter kawat email itu ukuran sama semua, yaitu 0,25. Kalau misalnya tidak ada email ukuran 0,25, bisa juga menggunakan kawat email diameter 0,3 atau sampai 0,35. Itu bisa dipakai. Nah, ini sebagai gambaran ukuran atau diameter kawat email yang saya gunakan ini seperti ini. Ini kalau saya lihat kurang lebih antara 0,25 sampai 0,35. Jadi menggunakan 0,25 mili bisa, 0,3 atau 0,30 itu bisa, 0,35 bisa. Kemudian untuk diodanya itu nilainya sama semua. 1N4007 sebanyak 8 buah. Kalau ini sih di toko elektronik ini banyak, ini mudah dicari. Tapi kalau kita misalnya mau menggunakan komponen bekas juga tidak masalah. Ini banyak di bekas power supply komputer, di bekas cas HP banyak menggunakan
dioda ini. Kemudian kalau kita tidak cukup dioda dengan tipe 1N4007, bisa juga menggunakan dioda FR105 atau FR107. Itu komponen itu ada di bekas power supply komputer. Bentuk dioda secara fisiknya ini seperti ini. Nah, di bagian ini yang ada tanda stripnya nih, tanda putih. Cara pemasangannya itu seperti ini. Ini tanda putih, pasangnya seperti ini. Jadi yang ada tanda putih ini, kalau di skema ini yang ada stripnya nih seperti ini. Pasangnya seperti ini. Seperti itu. Kemudian untuk transistor yang ini C945, pin-pinnya ini seperti ini. Misalnya transistor menghadap kemari ke kita, ada tulisannya. Nah, kaki paling kiri adalah emitor E, tengah C atau kolektor, bagian paling kanan B, basis. Seperti ini. Ini emitor, kolektor, ini emitor, ini basis. Oh ya, jumlah lilitannya ini bagian primer, ini feedback, yang atas ini sekunder. Jumlah lilitan primer adalah 30, feedback 30, sekunder 100. Kalau misalnya kurang atau lebih sedikit tidak masalah, tetap bisa bekerja inverternya. Misalnya 25 atau 35 tidak masalah. Bagian ini juga, pokoknya selisih sedikit tidak masalah. Kemudian untuk resistornya, warna resistor 470 ohm itu warnanya kuning, ungu, coklat. Resistor 2K7 merah, ungu, merah. Resistor 470K warnanya kuning, ungu, kuning. Resistor 1K5 warnanya gelang pertama ini coklat, hijau, merah. Kemudian resistor 330 ohm warnanya oranye, coklat. Resistor 1K warna resistornya itu coklat, hitam, merah. Untuk pin atau kaki-kaki dari SCR2P4M bentuk fisiknya ini seperti ini. Jadi kalau SCR menghadap kita, tulisannya di sini. Kaki paling kiri ini nomor satu seperti ini di simbolnya ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini. Nomor 1 kaki paling kiri. Nomor 2 kaki tengah ini. Nomor 3 atau gate ini. Kemudian ini kapasitor Miller, nilainya 1 UF. Kalau tertulis di bodinya kapasitor itu biasanya 105J ke 400 volt. Pokoknya kalau ada tulisan 105 400 volt itu sudah kapasitor yang digunakan. Kemudian kapasitor Miller 473 di bodinya juga tertulis 473J atau hanya 473. Biasanya pabrikan beda-beda cara penulisannya. Pulser yang saya gunakan untuk mengetes ini seperti ini. Keluarnya ini ada 2 kabel, bisa juga menggunakan yang satu kabel untuk yang satunya ini tersambung ke bodinya ini. Dia tersambung ke massa. Ini dites sudah bekerja cukup baik, tapi saya belum sempat tes ke motor karena saya membuat CDE ini untuk persiapan pengetesan kalau misalnya saya membuat mesin mini atau merakit mesin. Ini pemasangannya ini pulser. Kalau menggunakan ini bolak-balik tidak masalah, ini maksudnya tetap bisa aktif CDE-nya. Kalau misalnya menggunakan keluaran satu kabel, kalau misalnya tidak aktif, sambungannya itu tinggal ditukar saja antara yang kabel dengan yang di bodinya ini. Kemudian saya mau perlihatkan cara membuat trafonya, cara melilit trafonya. Cara melilit trafonya ini, menggulung trafonya. Nanti trafonya ini pemasangannya ini kan ada di kaki-kakinya ini kan ada nomornya ini, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Masangnya ini seperti ini. Nomor 3, nomor 4, nomor 5. Cara menggulungnya, posisi keren, bukan keren. Koker trafo ini, posisi pin-pinnya ini, kakinya itu usahakan selalu di sebelah kiri seperti ini. Yang pertama digulung itu adalah lilitan sekunder ini yang jumlahnya 100 lilit. Nah, kita mulai dari pin 4 atau kaki 4. Kalau bisa di koper ini, di sini dikasih tanda lah, dikasih nomor. Kalau misalnya tidak bisa memberi nomor atau memberi tanda, bisa digambar di kertas lah. Cara melitnya ini, pertama kita ujung satunya ini, ujung awal dipasang di kaki nomor 4 di pin 4. Arah lilitannya ke depan. Seperti ini. Sebanyak 100 lilitan.
kemudian ujung akhir taruh di kaki nomor 5. Nah, ini lilitan sekunder. Kemudian lilitan kedua adalah lilitan feedback ini sejumlah 30 lilitan. Kita mulainya dari pin nomor 3. Arah lilitan sama ke depan. Nah, ujung akhirnya ini kita satukan di kaki atau pin trafo nomor 4. Seperti ini. Di pin nomor 4. Oh ya, antara lilitan sekunder dengan ini dipisahkan menggunakan isolasi ya. Saya gunakan isolasi kertas. Jadi setelah selesai lilitan primer, dilapis isolasi, baru tahap ke lilitan berikutnya. Kemudian yang terakhir, lilitan primer. Kita mulai dari pin 1 ini. Arah lilitan sama ke depan. Pin ujung akhir di pin nomor 2. Di video ini, cara membuat CDI ini, sebenarnya saya lebih menekankan ke cara membuat trafo ini. Karena kalau salah sambungannya, salah arah lilitannya, ketika trafonya dipasang di inverter ini tidak berfungsi. Cara pasangnya sama persis ya, seperti ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, tengah nomor 4, yang ujung nomor 5. Oke, begitu ya Mas Bro. Saya rasa cukup jelas. Kayaknya tidak ada yang ketinggalan saya jelaskan di video cara membuat CDI ini. Oke, begitu saja Mas Bro. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih Mas Bro.